Halo guys, jumpa lagi di channel Giora. Oke, kali ini gue akan menceritakan sebuah hutan yang berada di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Pati, Kecamatan Telogowungu. Hutan itu sering dikenal dengan sebutan Alas Lamin. Menurut warga sekitar, hutan itu sampai saat ini masih menyimpan sejuta misteri. Bagaimana tidak, hutan tersebut konon menjadi tempat pemujaan. Bahkan dulunya menjadi tempat pembantaian yang dianggap sebagai anggota PKI. Tiap hari-hari keramat, selalu ada orang yang datang ke hutan tersebut, lengkap dengan sesaji. Sekitar 1 kilometer masuk ke dalam hutan, terdapat 3 pohon jati besar. Warga sekitar menyebutnya dengan jati gowo, atau pohon jati yang di tengahnya berlubang. Tepat di bawah pohon jati tersebut, ada berbagai macam sesaji, seperti dupa, bunga melati, bunga mawar, dan cangkir kelapa. Sementara di sebelah timur pohon jati, terdapat 2 batu nisan terbuat dari batu tua. Disinyalir, itu adalah sebuah makam seseorang yang dulunya menjaga tempat tersebut. Di sebelah utara dan selatan jati gowo, terdapat 2 pohon jati yang ukurannya sama besar. Tidak jauh dari jati gowo, terdapat jembatan kayu kecil yang dinamai Jembatan Gendruwo. Di sebelahnya terbentuk 3 cekungan yang letaknya berdekatan satu sama lain. Cekungan inilah yang konon merupakan tempat pembantaian massal pada tahun 1965. Tragedi inilah yang menjadi pemicu bahwa hutan ini sangat angker. Ditambah banyaknya kesaksian warga yang melihat makhluk tanpa kepala berkeliaran di hutan Lamin tersebut. Berdasarkan cerita dari warga setempat, hutan Lamin tersebut merupakan istana kerajaan alam gaib. Setiap malam Jumat, biasanya ada orang melakukan pemujaan di jati gowo itu. Dulu sering, tidak hanya malam Jumat, kalau hari-hari keramat banyak orang yang datang ke sana untuk meminta kekayaan. Tetapi saat ini sudah jarang yang mengunjungi lokasi itu. Selain menjadi tempat pemujaan, di hutan itu disebutnya juga sebagai tempat pembantaian anggota PKI. Kejadiannya pada tahun 1965 silam. Usai cerita warga setempat, pada saat itu masih berumur 5 tahun. Tetapi ingatannya masih merekam jelas bagaimana para PKI tersebut diciduk kemudian dibawa ke hutan Lamin. Setelah maghrib, biasanya banyak rombongan truk yang membawa para PKI. Kedua jempol tangannya diikat secara menyilang, kemudian dinaikkan ke atas truk. Simpatisan PKI yang menolak akan dipukul secara paksa dan diseret ke atas truk. Sampai di hutan Lamin, suara senapan pun menyaring hingga warga desa pun mendengarnya. Ternyata, itu adalah pertanda bahwa para PKI sudah dieksekusi. Pada tahun 2021, ada kejadian yang di luar nalar. Kali ini dialami oleh seorang sopir truk trailer yang telah melaju dari Tangerang dengan bertujuan ke Bali. Truk trailer itu tiba-tiba berhenti di atas Lamin dengan sekejap. Padahal, sebelumnya sopir melajukan truk di wilayah Alas Roban. Namun, secara tiba-tiba truk mereka sudah berpindah lokasi di hutan Lamin. 2 orang tersebut nampak kepayahan dan mencari bantuan warga setempat. Beruntung, mereka bertemu anggota polisi yang kebetulan melintas di lokasi untuk bertugas. Sopir dalam keadaan selalu ngomong sendiri, seperti kerasukan. Dia selalu bilang bahwa dalam perjalanannya dikejar sepeda motor bersama mobil dan dilempari batu. Baik sopir maupun kenet ditemui petugas tidak dalam pengaruh minuman keras. Peristiwa tersesatnya truk di kawasan hutan ini pun belum dapat dijelaskan dengan nalar. Kalau kita pikir secara logika, andai kata sopir itu mabuk pengaruh minuman alkohol, besar kemungkinan truk trailer itu akan masuk ke jurang atau parit. Karena
jalan hutan Lamin itu betul-betul sempit. Oleh pihak kepolisian, truk bermuatan besi dengan bertujuan Bali ini kemudian diantar hingga jalur Pantura untuk melanjutkan perjalanan. Oke, itulah cerita tentang Alas Lamin. Semoga terhibur dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.